Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Del, Ibu Fitri? Alhamdulillah, Bu Sid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching ya, Bu. Iya, Sebelum Bu Sid. melakukan coaching antara Ibu Delmalia dengan Ibu Fitri Halaman, saya perkenalkan dulu. Saya Sitria sebagai pengamat, Ibu Delmalia sebagai coach, dan Ibu Fitri sebagai coaching. Ya, Jadi saya bertanya dulu nih sama Ibu Delmalia sebagai coach. Nah, Coach. Ibu Del, Iya, Bu Sid. bagaimana cara Ibu untuk memunculkan 3 kompetensi inti nanti pada saat coaching? Ya, terima kasih Bu Sid. Yang pertama, presensi kehadiran penuh, saya akan fokus kepada kunci. Misalnya adanya kontak mata, fokus pada apa yang diceritakan oleh kunci itu. Setelah itu mencari kata kuncinya apa yang ingin diceritakannya. Setelah itu kompetensi pendengar aktif, saya benar-benar mendengarkan ketika coach ini ingin menceritakan atau sedang, bercerita kepada saya ingin menjadi pendengar aktif, setelah itu memberikan, kesempatan penuh kepada coach untuk menceritakan permasalahannya. Setelah itu kita harus, berpikiran positif saja, seperti itu, Bu Sid. Ya Bu, terima kasih. Jadi saya tadi sedang mendengar 3 kompetensi inti yang akan Mmm. dicapai oleh coach nanti pada Oh saat iya, satu coaching. lagi Bu Sid, memberikan pertanyaan yang, Nah, berbobot. itu tadi yang belum muncul Bu. Ya, Iya, ya. memberikan pertanyaan berbobot. Jadi saya akan, memberikan beberapa pertanyaan kepada coach nantinya, seperti itu, Bu Sid. Ya, sudah 3 ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi untuk hemat waktu langsung saja kita dengar coaching antara Ibu Dalmalia dengan Ibu Fit. Nah, Ibu Dala sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coachee. Dipersilahkan Iya. Ibu-ibu. Terima kasih, Bu Sid. Kasih Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Fitri Halomuan, sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Tadi saya membaca WA dari Ibu Fitri, katanya ada yang ingin diceritakan. Nah, cerita apa ini, Bu Fit? Iya nih Bu Del. Ini eh, kemarin ada waktu karena tapi tidak hal yang sedang sedang saya hadapi sekarang lah nih Bu. Iya. Ada hal yang aduh gimana ya bingung lah gitu. Mm. Heeh. Ada waktu Ah, nggak nih? oh, insya Allah saya akan siap mendengar cerita dari Bu Fitri. Kira-kira apa nih yang ingin kita capai dalam pembicaraan kita kali ini, Bu Fitri? Oke. Begini Bu Del. Hmm, Eh, saya kan ngajar di kelas nih, tapi ya. kayaknya salah satu siswa saya ini ada yang sedikit bermasalah gitu, Mm, masalah siswa laki-laki, tapi dia selalu memakai kalung emas putih gitu. Ini kan anak laki-laki nih, saya iya. udah berikan 2 kali peringatan, Mm-mm. tapi kayaknya anaknya masih mengulang hal yang sama. Jadi Oh, saya udah nasihati juga berkali-kali gitu kan, tapi ya mm-mm. memang sepertinya menurut saya kok susah sekali ya ngomongin sama anak ini bahwa dia tidak mematuhi aturan sekolah gitu Bu Hmm, Del. Jadi saya berharap dari pembicaraan ini nih saya dapat solusi nih supaya bagaimana siswa hmm. saya ini tidak menggunakan kalung lagi ke sekolah gitu Bu Iya, Del. oh, jadi masalahnya tentang anak yang memakai kalung di sekolah ya Bu Fitri ya. Jadi Ya, Bu Fitri ya sudah benar. Bu Fitri sudah berusaha untuk Hmm, menasihati anak ya, tersebut. Oh, kira-kira Bu Fitri ya, sejauh ini ya. apa yang sudah Ibu lakukan untuk menasihati anak tersebut?
Sejauh ini saya sudah coba ya Bu ya untuk Hmm. menasehatinya. Oh, Saya mencoba mendekatinya. Saya bilang kayak gini, nak, besok jangan pakai kalung ini lagi ya, gitu kan? ya, Kayak ngomongin yang sampai yang aturan sekolah atau gimana lah. Terus anak ini cuma jawab, maaf ya Bu, saya janji nggak akan ngulangin lagi. Nah, tapi besoknya dia masih, jadi seolah-olah apa ya, dia tidak mengacuhkan gitu. jadi seperti itu jawaban dari anak itu ya Bu Fitri ya. Kemudian Iya, benar. situasi yang bagaimana yang Ibu inginkan terhadap anak tersebut, Ibu Fitri? Ya, saya sih berharapnya begini, Budel. Kondisi idealnya ya, yang saya pengen tuh siswanya itu yang nggak pakai kalung ke sekolah, karena kan memang apalagi saat belajar di kelas atau setiap dia datang ke sekolah gitu. Jadi menurut saya dia menaati aturan sekolah lah yang tentang menggunakan aturan pakaian gitu. Ya, jadi Bu Fitri berkeinginan agar anak ini mematuhi peraturan yang ada di sekolah, ya Bu Fitri ya. Ya, Sejauh ya ini Bu betul Fit, sekali. sejauh ini Bu Fit, apa saja yang sudah Ibu coba untuk memberikan penjelasan tentang hukum memakai kalung itu tersebut? Iya. Sebenarnya kan saya udah coba ya Bu ya, saya udah coba mendekati anak tersebut, saya udah coba berbicara dengan dia lemah lembut, karena ini kan anak Iya, laki-laki ya, kalau iya, dikerasin nanti dia malah apa ya, malah melawan atau gimana. Jadi saya coba mengajak dia bicara lemah lembut. iya. Saya berikan pada dia penjelasan bahwa hukum memakai kalung buat laki-laki itu nggak bagus gitu. Iya, Apalagi dia anak laki-laki kan, kita sesama muslim juga. iya, mm, Juga nih Bu bikin iya. perjanjian dengan anak tersebut. Udah Mm. pernah, Oh, tapi pernah dia ya? tetap udah pernah, tapi dia Hmm. paling dia nggak pakai 1 2 hari, tapi besoknya lagi dipakai lagi gitu. Oh, seperti itu. Jadi, berulang-berulang terus ya, Bu Fitri ya. Heeh. Ya, Hmm. betul. Menurut Ibu Fitri, ada lagi enggak selain itu? Hmm. Menurut saya udah sampaikan juga nih ya Bu pada anak yang Hmm. bersangkutan bahwa memakai kalung ini kan merusak nilai kerapian ya. Walaupun Iya. mungkin dia menganggap bahwa kalung itu dia pakai keren gitu atau gimana, Heeh. tapi nyatanya itu memang tidak di tempatnya perilaku Iya. seperti itu. Dan juga Heeh. mengganggu nilai budaya kerapian sekolah gitu. Iya. Heeh. Jadi kira-kira Bu Fitri, apa rencana Bu Fitri yang akan Ibu Fitri lakukan agar anak tersebut benar-benar ingin mematuhi aturan sekolah yang salah satunya itu memakai kalung itu Bu Fitri. Iya, iya betul. Mungkin gini ya Bu, saya coba dulu bicara dengan siswa saya ini dari hati ke Hmm, hati, iya, bicara heeh. kenapa gitu. Oh, dia kena pakai kalung ini kenapa? Jadi mungkin saya lebih gali lagi, identifikasi lagi apa sih penyebab dia pakai kalung ini dan tujuannya untuk apa gitu kan? Saya apa namanya? Saya gali lagi dulu dari dianya gitu seperti apa. Jadi saya juga mungkin nanti akan menanyakan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan apa yang dia punya Hmm, gitu sehingga dia memiliki nilai-nilai kebajikan dalam dirinya gitu. Menurut saya iya. seperti itu. Hmm. Baiklah Bu Fitri, kira-kira menurut Bu Fitri, apa komitmennya nanti ketika anak itu tetap melanggar kesepakatan yang telah kita laksanakan sementara Bu Fitri dengan anak tersebut? Iya, sebelumnya kan saya sudah mengatakan bahwa saya sudah membuat perjanjian berkali-kali ya Bu Del ya. Ya, Perjanjiannya itu udah nggak sekali 2 kali gitu, tapi udah mm-mm. sering. Tapi mungkin nanti ketika saya udah bicara dari hati ke hati dengan siswa saya, tapi kalau dia masih melanggar, menurut saya sih saya akan konsultasi dengan orang tuanya kali ya Bu ya. Ya, Jadi heeh. saya nanti akan coba jalin kerjasama antara pihak sekolah dan keluarga gitu. Menurut Iya, saya seperti itu. ya Karena ini bagus. perjanjiannya kan udah sering, udah Iya, berulang ya, gitu. heeh. eh Adakah orang lain yang perlu dilibatkan Bu Fit?
agar anak ini benar-benar mematuhi peraturan di sekolah yang telah disepakati itu. Mungkin kalau saya karena di tingkat SD ya Bu ya, mungkin saya bisa kerjasama nanti dengan kepala sekolah dan mungkin juga saya bisa kerjasama dengan guru mata pelajaran yang lain seperti guru PJOK, guru agama, mungkin seperti itu. Kita akan kolaborasi nanti seandainya memang apa namanya memang dilakukan pemanggilan terhadap orang tua siswa ini, mungkin saya akan kerjasama dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat lainnya. Ya, jadi kolaborasi itu sangat penting ya Bu Fitri ya untuk Nah, agar betul. agar solusi dari anak tersebut dapat mematuhi peraturan di sekolah Bu Fitri ya. Iya, betul sekali. Iya, betul, Bu. Itu memang solusi yang terbaik itu Bu Fitri. Karena agar karena apa? Seluruh warga sekolah itu kita harus berkolaborasi. Nah, berkolaborasi agar semuanya agar Iya, tetap aman dan nyaman seperti itu. Sampai situ dulu Bu betul. Itu Fitri. tujuannya. Iya. Jadi itulah Ya, terima kasih banyak Bu Del atas iya. waktunya. Sama-sama Bu Fitri. Jadi coaching kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Fitri ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Bu Ya, Del. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Coaching yang hebat. Tepuk tangan dulu untuk kita Tepuk semua. tangan. Baiklah. Baiklah, saya sudah dengar tadi coaching yang sudah dilakukan antara Ibu Del sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coaching yang sangat menarik sekali, coaching yang sering terjadi di sekolah kita, baik di tingkat SD, SMP atau SMK begitu. Iya, Jadi ada kegiatan refleksi sedikit ya Bu Del ya. Iya, Kita Bu refleksi Sid. dari kegiatan coaching tadi, Bu Del. Bagaimana perasaan Ibu pada saat coaching tadi, Ibu sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coach tadi? Nah, bagaimana perasaan Ibu Del? Sangat senang sekali Bu Sid karena kita bisa berbagi pengalaman karena apa yang dialami Bu Fitri ini mungkin bisa saja akan terjadi kepada diri saya juga karena kita sama-sama sebagai seorang pendidik seperti itu. Jadi ini menjadi pengalaman bagi kita juga nanti kalau seandainya terjadi seperti itu, nah ini dia langkah-langkahnya untuk menyelesaikan solusi tersebut. Nah, seperti itu Bu Sid. Ya, jadi Ibu Del sangat senang sekali ya sebagai coach tadi. Iya Bu Sid. Ya, saya lihat dari auranya juga Ibu Del sudah menunjukkan aura senang dari coaching yang dilakukan tadi. Nah, Ibu tadi sudah merasa senang. Kemudian Bu, apa indikator keberhasilan menurut Ibu tadi? Apa indikator keberhasilan Ibu pada saat coaching tadi dengan Ibu Fitri? Ya, indikator keberhasilan itu ada sebenarnya ada 3 Halo? presensi ya. Halo Bu Sid. Ya, presensi halo. Ya. ya. Yang pertama presensi itu fokus kepada coach. Jadi saya harus benar-benar mendengarkan, fokus menjadi pendengar aktif untuk benar-benar mendengarkan apa yang Bu Fitri ceritakan. Jadi saya memang harus fokus. Setelah itu saya harus memberikan kesempatan biarkan dia bercerita terus apa yang dia rasakan sampai semuanya keluar. Nah, jadi tidak ada titik atau koma pun yang akan disimpan oleh Bu Fitri. Jadi biarkan dia mengeluarkan semuanya seperti itu. Jadi saya memang benar-benar mendengarkan seperti itu. Iya. Ya Bu Fitri ya. Betul Bu Sin. Jadi fokus, kemudian Ya, jadi pendengar fokus, aktif pendengar ya Bu ya. aktif. Ya Bu Setelah Del itu ya. ya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tanpa Ibu Fitri sadari beliau telah memunculkan solusi terhadap masalah beliau tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Jadi hampir mirip dengan segitiga restitusi ini Bu ya. Iya Bu. Terakhir Beradik kakak ini Bu.
dari iya, beradik kakak ini. Adik Dari kegiatan coaching tadi dengan Ibu Fitri, kira-kira apa yang harus diperbaiki ke depannya, Bu? yang harus diperbaiki Bu yaitu, Del? ya Bu Sid. Yang pertama, bagaimana memang kita sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, tapi saya ingin nantinya lebih diasah lagi untuk menggali pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam lagi ya, seperti itu, agar yang menjadi coach dia akan memang mengeluarkan unek-uneknya. Jadi kita berilah pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Seperti harus banyak-banyak latihan aja Bu Sid. Mungkin kita membuat sebuah komunitas praktisi, bagaimana guru-guru yang lain pun ingin menceritakan permasalahannya atau keadaan dalam pembelajarannya atau masalah pribadinya, seperti itu. Jadi kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya coach ini yang juga akan mencari solusinya, seperti itu Bu Sin. Ya, terima kasih Bu Del atas refleksi yang sudah diungkapkan terhadap coaching tadi dengan Ibu Fitri. Ibu Del, saya lihat sudah menerapkan konsep coaching menurut alur Tirta. Nah, begitu Bu. Nah, itu menurut pengamatan saya sejauh ini Ibu Del hebat. Nah, cuma itu. Terima Hebat ya Bu kasih Bu Fit. Sin. Ya, Sama-sama, ini sama-sama perlu belajar kita kita ya Bu ya. terapkan di sekolah. Iya. Mm-mm. Iya, perlu kita terapkan di sekolah. Konsep coaching ini sangat penting, baik itu antara atasan dengan bawahan, Iya. antara guru dengan murid di lokal. Nah, tidak hanya kita terapkan. Beginilah modelnya kita coaching dengan menerapkan alur Tirta. Baiklah, mungkin hanya itu batas pembicaraan kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pengamat undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu wabarakatuh. Sid, Bu Fitri. Ya, Sama-sama, sama-sama. Bu Fit, Bu Del. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri, Bu Sid. Waalaikumsalam, Bu Del. Nah, gimana kabarnya, Bu Waalaikumsalam, Bu Fitri? Del. Nah, gimana kabarnya, Bu Sid? Alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Ya, terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan mengadakan coaching ya, Bu ya. Sekarang yang menjadi coachnya siapa ini, Bu Fitri? Ya, Bu Fitri. Ya, Bu Saya Fitri, Bu. coach. Bu Sitria menjadi coachee, ya. Ya. Nah, jadi sebelum memulai untuk melakukan Iya. coaching, saya ingin bertanya dulu nih sama Bu Fitri. Ya. Kira-kira bagaimana cara Ibu memunculkan 3 kompetensi inti di dalam coaching ini seperti presensi kehadiran penuh atau kompetensi pendengar aktif dan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Silakan Bu Fitri. Iya, kasih Bu Del. Ya. Ya, nanti saya akan mencoba untuk melakukan coaching ya sama coaching saya yaitu Bu Sitria. Mungkin untuk 3 kompetensi inti coaching, mungkin saya akan nanti mencoba untuk menampilkan presensi dengan yang pertama mungkin tetap melakukan kontak mata ya dengan coachingnya. Jadi saya mencoba nanti memang hadir sepenuhnya hanya untuk coachingnya gitu. Jadi mungkin saya abaikan dulu yang lain, memang betul-betul fokus sama coachingnya dan fokus pada tujuan coaching gitu untuk yang pertama. Untuk yang kedua mendengarkan aktif. Yang pertama mungkin ketika nanti Ibu Sitria menyampaikan keluh kesahnya, mungkin ketika pada saat coaching saya akan mencoba untuk menangkap kata-kata kunci dari yang disampaikan dari paparan Ibu Sitria. Jadi nanti saya juga akan mencoba untuk menghilangkan prasangka terhadap coaching saya sehingga coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan coaching saya juga nyaman gitu, sehingga dia tidak merasa dihakimi seperti itu. Dan untuk yang ketiga, untuk mengajukan pertanyaan berbobot, ini menurut saya ini erat sekali nih kaitannya Bu dengan mendengarkan aktif. Ketika saya mendengarkan aktif, tentu saya punya kata-kata kunci
saya jadikan sebuah pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan menuntun Ibu Sitria untuk menggali potensinya lebih dalam lagi. Menurut saya begitu, Ibu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Untuk menghemat waktu, sebaiknya kita langsung saja mulai ya Bu Fitri, Bu Sid ya. Ya, Ya, Oke, ya, Ibu. silakan Ya, kepada Bu Fitri oke. Halomuan dan Nah, Bu Sitria, silakan. oke, Ibu. Terima kasih. Siap ya, Ibu Sit. siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, halo Bu Sit, saya udah baca nih WA dari Bu Sit kemarin. Katanya Bu Sit ada yang mau dibicarakan ya? Iya. Ya terima kasih Bu Fit sebelumnya. Benar Bu. Ah, Bu Fit, ada waktu tidak Oh, untuk saya pada kesempatan kali ini karena ada yang sedang saya hadapi sekarang, Bu. Insya Allah siap dong dengar cerita dari Bu Sit. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bu Sit capai pada pembicaraan kita kali ini? Nah, nah begini Bu. Eh, di sekolah setiap Ya, saya masuk kelas 12 TSM 2, Bu, ada salah satu anak laki-laki yang mana anak ini selalu saja memakai kalung emas putih. Sudah 2 kali saya beri peringatan dan dia masih mengulangi hal yang sama. Jadi saya merasa anak ini Bu susah sekali diatur dan tidak mematuhi aturan sekolah kita. Jadi saya berharap dari pembicaraan kita ini anak ini untuk kedepannya tidak melanggar peraturan sekolah lagi. Salah satunya tidak memakai kalung tersebut Bu ke sekolah. Jadi itu tujuannya. gitu ya. Nah, oke. Sejauh ini apa nih yang udah Bu Sit lakukan untuk menasehati anak tersebut? Oh, saya sudah menasihatinya, Bu. Eh, dan saya berkata kepada anak ini, Nak, jangan memakai kalung ini lagi. Nah, kemudian nada saya secara lemah lembut, Bu. Saya anggap dia bukan anak SMK, akan tetapi saya anggap dia seperti anak SD begitu, biar mendalamnya perasaan saya. Nah, anak ini hanya menjawab, Maaf Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Akan tetapi anak ini masih mengulangi hal yang sama, Bu. Buktinya tadi dia memakai kalung emas putih tadi, Oh, begitu. berarti hanya itu ya yang dia katakan. Nah, kemudian situasi yang bagaimana nih yang Bu Sit inginkan dari anak tersebut? Nah, saya berharap Bu Fit, anak tersebut tidak memakai kalung emas putih ini lagi. Tidak hanya saat belajar dengan saya, akan tetapi saat dia datang ke sekolah begitu nih. Begitu nah, itu harapannya. Apalagi memakai kalung emas putih tersebut merupakan salah satu pelanggaran tata tertib di sekolah kita, Bu Oke, Fit. berarti itu yang Ibu inginkan ya. Nah, Nah, sejauh ini nih, iya. apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk membimbing anak tersebut? Ya, oh, yang saya lakukan, Bu, saya sudah mengajaknya tadi, sudah bicara berlemah lembut. Kemudian saya sudah mencoba memberikan penjelasan tentang, saya tambah lagi hukum memakai kalung emas putih bagi laki-laki. Nah, itu sudah saya sampaikan juga, Bu. Saya sudah lakukan penasihatan tadi. Kemudian saya sampaikan secara agama Islam Ya, kita, bahwasanya kamu tahu enggak? Nah, bahwasanya hukum memakai kalung emas putih ini bagi ya. laki-laki begitu. Nah, bahkan juga saya sudah melakukan membuat perjanjian begitu dengan anak ini, Bu. Di mana isi perjanjian ini bahwasanya anak ini untuk kedepannya tidak memakai kalung lagi, hanya itu sebatas perjanjian, Bu. Oh, gitu. Menurut Bu Sit ada yang lain nggak? Oh, dan saya juga sudah mengatakan bahwasanya, Bu, nah, selain yang tadi, Bu, ya, saya sudah menasihatinya, Ya. kemudian saya sudah malah membuat perjanjian tadi. Saya sudah mengatakan, Nak, bagi laki-laki, kalau kamu datang ke sekolah pakai kalung emas Iya. putih, kamu sudah merusak nilai-nilai keindahan. Ya,
Mata itu pasti mau melihat yang indah begitu. Akan tetapi jika dipakai olehmu sudah rusak nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kerapianmu datang ke sekolah. Saat datang ke sekolah itu yang sudah saya sampaikan juga Ibu Fit. Iya, berarti Bu Sid udah menasehati nih ya, udah menasehati dengan baik, sudah mencoba mendekati anak juga, sudah juga buat perjanjian ya Bu Sid ya. Iya, Nah, iya Bu. eh, nah sekarang nih bagaimana rencana Bu Sid? Rencana Bu Sid apa nih yang akan dilakukan supaya anak tersebut benar-benar ingin mematuhi aturan sekolah. Nah, salah satunya itu tadi untuk tidak menggunakan kalung gitu. Nah, saya akan terus berusaha, Bu. Akan terus berusaha menasihatinya tadi kan. Setelah menasihati tadi buat perjanjian. Nah, Kemudian sudah saya katakan hukumnya tadi. Saya ke depannya ingin mengajak anak ini secara empat mata. Mana tahu nanti selama ini kita hanya berbicara di sudut lokal begitu atau pada saat sela-sela istirahat begitu. Saya berusaha nanti Ibu mengajaknya ke ruangan karena di ruang praktek kami ada ruang yang cukup luas begitu nah Bu. Jadi saya ajak dia rencana saya ke ruangan, kemudian di situ saya bicara empat mata. Nah, saya tanya apa sih maunya tentang aturan sekolah ini? Dan kalau perlu Bu, saya ingin buat perjanjian tersebut harus diketahui dengan wali kelas anak ini. Begitu Bu. Berarti Bu Sydney sebenarnya maunya ngomong empat mata nih berarti ngomong dari hati ke hati gitu ya Bu Iya, ya sama iya, anaknya ya iya. sehingga mungkin bisa menyentuh hati perasaannya untuk bisa menyadari sendiri gitu tentang aturan sekolah Ibu ya. Nah, kira-kira nih Bu Sid, apa nih komitmen komitmen Bu Sid nih jika anak itu tetap melanggar perjanjian yang sudah Bu Sid buat bersama? Oh, kalau anak ini tetap melakukan apa sudah dibuat tadi Bu sudah nasihati, Ya. kemudian Hmm. sudah ada perjanjian, kemudian sudah ada perjanjian dengan wakil kesiswaan itu udah tertinggi Bu ya. Iya, iya. Menurut saya bukan maaf bukan wakil kesiswaan wali kelas ya wali kelas. Oh, di kelas. Saya rencananya Bu nanti kalau komitmen saya melakukan pemanggilan kepada orang tua itu finalnya. Oh iya. Karena harapannya tidak kita yang kita melakukan penasihatan akan tetapi ada kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua begitu. Jadi kita lakukan pemanggilan terhadap orang tua, Bu. Berarti nanti Bu Sip mau mencoba melibatkan orang tua ya Bu ya dalam masalah ini ya. Nah, menurut Bu Sip nih, ada orang lain nggak yang perlu dilibatkan supaya anak ini memang betul-betul gitu mematuhi aturan sekolahnya? Saya lihat ada Bu. Bisa jadi nanti uh, wakil kesiswaan dan guru BK ini perlu dilibatkan Hmm, supaya terlihat tegasnya kita, terlihat komitmennya kita di sekolah, bahwasanya memakai kalung tersebut benar-benar tidak diperbolehkan. Jadi bukan hanya ya, sekedar aturan, akan ya. tetapi itu memang dipatuhi oleh anak. Jadi kehadiran wakil kesiswaan dan BK itu sangat diperlukan, Bu. Ya. Berarti akan ada kerjasama yang solid nanti nih Bu ya untuk menyelesaikan masalah siswa ini. Udah orang tuanya, ada wali kelas. Nah mungkin kalau anaknya masih melanggar, Ibu akan lanjut lagi ke tingkat berikutnya, naik lagi ke wakil kesiswaan atau guru BK. Itu saran yang bagus sekali Bu Sid. Nah menurut saya itu terbaik ya. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama nih berharap bahwa anak ini memang betul-betul menyadari bahwa menggunakan kalung ke sekolah itu memang kurang bagus ya, Bu ya. Apalagi itu memang melanggar aturan sekolah itu ya. Itu saran yang Ya, paling Bu. bagus Ya, menurut saya. Bagus sekali itu, Bu Sid. ya semoga hasil coaching kita pada kesempatan kali ini, Bu, membawa dampak yang positif lah itu harapannya, Bu, Ya, terhadap anak ini. ya, sama-sama, Bu. Ya, sama-sama. Saya juga berharap nanti apa yang udah Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik ya, Ibu ya. Mudah-mudahan nanti siswanya bisa menyadarinya ya. Iya, bagus sekali itu, Bu Sid. Terima kasih ya, Bu Fit, sudah mendengarkan permasalahan-permasalahan yang sudah saya hadapi dan sudah nampak sekarang
solusinya. Ya, terima kasih kepada Ibu Fit yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Iya, sama-sama Bu Sid. Sampai jumpa lagi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu Bu Fitri, halo Muan, Bu Sitri ya. Bagaimana Bu Fitri, halo Muan, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan coaching ini dengan Ibu Sitria sebagai coachnya? Ya. Menarik ya, Ibu ya, menarik. Karena permasalahannya juga menarik ini, siswa menggunakan perhiasan ke sekolah gitu kan Iya, memang iya, ada ya, kadang-kadang kita iya. temukan ya siswa-siswa kita, Heeh. mereka seolah-olah itu adalah aksesoris yang biasa gitu. Iya. Padahal kadang-kadang kalau kita pikir memang kalau di agama kita itu laki-laki itu tidak menggunakan perhiasan, tapi ini Iya. memang sering kita temukan ini dalam kehidupan. Memang menarik dan menurut saya dari coaching yang antara saya dengan Ibu Sitria tadi itu tidak hanya Ibu Sitria yang menggali potensinya, tapi secara tidak sadar saya juga mencoba menangkap solusi yang disampaikan oleh Ibu Sitria sendiri gitu. Iya. Mana tahu saya juga akan punya masalah seperti itu, berarti nanti solusinya seperti ini nih. Jadi menurut saya menarik sekali. Iya, iya, begitu. Menurut Ibu Fit, kira-kira apa indikator keberhasilannya itu, Bu Fit? Oke, tadi kita udah coaching ya, Bu Sit ya. Jadi menurut saya itu indikator keberhasilannya salah satunya saya udah mencoba untuk hadir secara penuh ya Bu ya. Jadi Hmm. presensinya saya udah coba hadir secara penuh. Saya coba perhatikan Ibu Sitria, saya dengarkan dia dengan betul-betul sungguh-sungguh lah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sitria sebagai coach. Dia menyampaikan Ya. masalahnya, saya mendengarkan aktif juga, saya simaklah beliau mencurahkan isi hatinya gitu. Iya. Dan sehingga saya juga mencoba untuk tidak berprasangka negatif terhadap Ibu Sitria gitu, karena beliau sudah mencoba memberikan solusi dan melakukannya sesuai dengan apa yang menurut beliau yang terbaik gitu. Berarti kan nanti akan beliau yang akan melakukan gitu. Jadi menurut saya sudah mencoba untuk memberikan ruang kepada Ibu Sitria begitu. Iya, setelah saya amati Bu Fitri sebagai coach ini memang sangat bagus ya, sudah mantap, sudah melalui alur tirta. Jadi bagaimana Bu Fitri tadi saya amati benar-benar menjadi pendengar aktif, melakukan kontak mata. Setelah itu benar-benar fokus. Jadi untuk mendengarkan apa yang telah Ibu Sitria jelaskan. Nah, seperti itu. Setelah itu bagaimana Bu Fitri memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tanpa Bu Sid sadari beliau telah mencari solusinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi bagus sekali ya ini ya Bu Fitri ya dengan Bu Sitria. Kira-kira Bu Fit ada nak yang perlu diperbaiki di dalam coaching ini? Kalau menurut saya ada ya Bu ya. Menurut saya ada sih. Karena tadi pas lagi coaching kan memang saya sudah sudah mengajukan pertanyaan ya, sudah menuntun Ya. Ibu Sitria untuk bagaimana supaya beliau bisa mencari solusi sendiri dari masalah siswanya ini. Tapi menurut saya masih kurang ini menggali potensi Ibu Sitria nih. Sepertinya Bu Sitria ini punya potensi yang besar ini untuk mendisiplinkan anak gitu kan. Beliau punya beberapa cara, banyak cara yang beliau lakukan untuk bisa mendisiplinkan siswa. Mungkin saya masih kurang ya Bu ya untuk menggali itu lagi mungkin. Menurut saya seperti itu. Iya. Biasanya kalau yang Kalau seperti pertanyaan ya. ya, nanti kita akan apa ya Bu Fitri dengan Ibu Sitria harus banyak-banyak latihan aja seperti itu. Jadi bagaimana kita mengimplementasikannya kepada rekan sejawat dengan siswa. Karena istilah apanya ya, istilah kita bahasa Minangkabaunya, apa kaji dek baulang. Nah, seperti itu. Jadi selalu kita latihan, kita akan terbiasa seperti itu. Ya, terima kasih Bu Jalan Fitri ya paham. Halomongan dan Bu Sitria yang terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Delmalia, Ibu Ya, terima Fitri. kasih. Ibu Delmalia. Ya. Dua, Oke, tiga. Ya, ulang ya, Bu Sit. ya langsung. Assalamualaikum Bu Sitria, Ibu Delmalia. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu Bu Fitri. Fitri. Gimana nih kabarnya malam ini? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Bu Fitri Iya. gimana? Alhamdulillah. Oh ya, hari ini kita mau coaching ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, hari ini kita mau coaching. Jadi nanti sebagai coach itu Ibu Sitria dan sebagai coachi Ibu Delmalia ya. Ya. Nah, ini untuk Bu Sitria nih. Nanti kan Bu Ya. Sitria nih akan berperan sebagai coach ya. Sebagai coach. Nanti kira-kira nih, kan untuk coaching itu ada 3 kompetensi inti ya Bu Sitria ya. Nanti Ya. kira-kira bagaimana nih cara atau trik dari Ibu Sitria untuk bisa menampilkan 3 kompetensi coaching ini nanti pada saat coachingnya berlangsung. Ya, langsung saja ya Bu Fitri. Saya akan Ya, menyampaikan tentang 3 kompetensi inti saya pada saat berjalannya coaching nanti. Yang pertama, presensi. Pada saat coaching nanti, saya akan berusaha fokus kepada coachee, yaitu Ibu Delmania sebagai coachingnya nanti. Caranya bagaimana? Selalu ada kontak mata antara saya sebagai coach dan Ibu Delmania sebagai coachee. Yang kemudian saya tetap fokus pada tujuan coaching nanti. Nah, saya harus fokus apa yang harus dibincangkan nanti. Kemudian yang kedua, saya menjadi pendengar aktif. Bagaimana caranya? Saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada coachee untuk mengeluarkan atau menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kemudian nanti saya akan selalu berprasangka baik kepada coachee tentang apa yang disampaikannya. Lanjut yang ketiga, itu saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Artinya di sini pertanyaan yang berbobot begitu. Nah, bagaimana caranya? Selama coaching, saya akan berusaha fokus dengan menangkap kata kunci apa yang akan disampaikan coaching nanti. Kemudian saya akan menangkap inti dari solusi yang disampaikan oleh coaching tersebut. Ya mungkin itu Ibu Fitri yang bisa saya lakukan nanti pada saat coaching. Rencana yang bagus sekali Bu Sitri ya. Mudah-mudahan coaching kali ini berjalan lancar ya. Oke, mungkin untuk menghemat Ya, waktu amin. bisa kita langsung lakukan coachingnya ya Ibu ya. Udah siap ya Ibu Sitri ya, Ibu Delmalia udah siap ya? Iya, Bu. Ya. Oke, silakan Ibu. Siap. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sit. Ya. Baiklah Ibu Delmalia. Ya, Bu Sit. Saya lihat tadi Ibu Del sedang murung pada saat kita duduk-duduk tadi. Mungkin Ibu Del sedang ada masalah ya. Kalau boleh, kalau Ibu percaya pada saya, Ibu boleh bercerita. Terima kasih Bu Sit. Sebenarnya memang saya sedang mempunyai masalah Bu Sit. Saya sebenarnya sudah lelah karena saya lelah memikirkan tentang proses untuk menjalani calon guru penggerak ini. Seperti itu Bu Sit. Jadi saya ingin saya ingin proses ke depannya nanti saya bisa berhasil untuk menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak ini, Bu Sil. Nah, supaya terarahnya pembicaraan kita pada malam hari ini, Bu Del, boleh Ibu Del sampaikan apa yang ingin dicapai dari pembicaraan kita pada kesempatan kali ini? Iya, saya ingin nantinya saya berhasil dalam menyelesaikan calon guru penggerak ini karena banyak tugas-tugas dan tanggung jawab yang selain dari guru penggerak ini yang saya tanggung jawab, misalnya tanggung jawab di sekolah,
tanggung jawab di rumah. Jadi memang banyak tanggung jawab yang lainnya. Jadi memang saya berharap nantinya saya bisa menjalani itu semua dan saya ingin semuanya itu terselesaikan dengan baik dan berhasil. Seperti itu, Bu Sin. Ya, jadi saya dengar tadi eh, masalah tingkat keberhasilan Ibu ini Bu ya, Ibu Del. Ya. Menurut Ibu Del, apa ukuran tingkat keberhasilan Ibu selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini? Ya. Keberhasilan itu menurut saya bukan hanya dari hasilnya, tapi dari prosesnya itu, Bu Sin. Karena setiap proses yang saya jalani, misalnya dalam pengiriman tugas di LMS, itu kalau tidak cepat dilakukan atau tidak cepat dikirimkan tugas, itu akan segera menumpuk. Nah, itu di dalam proses itulah yang akan, saya merasa yang proses itulah yang menurut saya keberhasilan itu. Jadi tidak hanya hasilnya saja, jadi proses itu sangat menentukan dari hasil yang akan kita dapatkan nantinya. Seperti itu, Bu Sih. Ya. Oh ya, jadi saya menangkap di sini, oh saya menangkap di sini Ibu Del ada ukuran keberhasilan. Jadi saya sudah dengar tadi. Kemudian Bu, kalau boleh tahu Bu, agar pendidikan guru penggerak ini berjalan sesuai yang Ibu harapkan dan berhasil selama 6 bulan ini, kira-kira apa yang harus Ibu siapkan agar selama pendidikan mulai dari baik yang sudah kita lewati ataupun yang akan datang selama lebih kurang 3 bulan ini. Nah, apa yang Ibu harus siapkan agar dapat tadi kriteria keberhasilan tersebut? Yang perlu saya siapkan mungkin mental dan fisik ya Bu Sid ya, karena fisik itu sangat mendukung. Karena jika kita dalam keadaan tidak sehat, setelah itu tugas-tugas itu semakin lama akan semakin menumpuk. Nah seperti itu. Jadi saya berusaha agar menjaga kesehatan. Setelah itu mental saya. Setelah itu bagaimana saya mengelola sosial dan emosional saya. Karena ketika tugas itu menumpuk kita akan menjadi stres. Nah, setelah menjadi stres, nah nanti akan bisa menjadi stroke. Nah, seperti itu. Karena kebanyakan guru itu kalau tidak bisa mengendalikan emosionalnya, sosial emosionalnya, dia akan menjadi stres. Makanya guru itu identik dengan penyakit stroke, ya seperti itu ya Bu Sid ya. Jadi kita harus bisa mengelola diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi mental dan fisik itu sangat dibutuhkan untuk persiapan kita untuk menyelesaikan keberhasilan, untuk mencapai keberhasilan itu. Seperti itu, Bu sih. Jadi persiapan mental dan fisik ya Bu Del. Ya bagus sekali Bu. Nah kita di sini butuh mental yang bagus, kemudian fisik Ya. yang kuat Bu ya, agar nanti Hmm. kita menjadi orang-orang yang berhasil. Nah Iya, bagus amin. sekali Bu ya, saya dengar itu tadi yang akan disiapkan. Kemudian siapa yang sudah membantu Ibu dalam proses kegiatan pendidikan guru penggerak ini agar Ibu bisa Ibu katakan berhasil begitu. Nah, adakah orang yang membantu Ibu begitu? Terima kasih Bu Sin. Sebenarnya yang sudah membantu saya itu sudah ada beberapa, misalnya dari keluarga. Keluarga sangat membantu sekali, terutama suami, anak-anak. Mereka semenjak saya ikut pendidikan calon guru penggerak, mereka mulai mandiri. Walaupun anak-anak saya masih kecil, dia sudah mulai mandiri. Setelah itu suami pun juga sangat pengertian sekali. Setelah itu selain itu Bapak Kepala Sekolah, saya juga sudah ada mendukung dalam membantu proses menjalankan calon guru penggerak ini. Contohnya ketika saya mengusulkan kepada kepala sekolah agar biasanya di sekolah saya itu pulang sekolah kan jam 3 ya Bu Sid ya. Jadi Ya, ketika setelah zuhur itu suasana di kelas itu sangat panas.
sangat panas sekali. Jadi anak-anak itu banyak berkipas-kipas dengan buku segala macam. Jadi bagaimana suasana dalam kelas itu, saya berpikir bagaimana menjadikan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, sedangkan harinya panas ya, suasananya tidak mendukung. Nah, jadi saya mengusulkan kepada kepala sekolah agar membelikan kipas angin tiap lokal itu. Jadi supaya anak-anak itu nyaman. Nah, ternyata Bapak Kepala Sekolah pun mendukung ya, dan berkolaborasi pun saya dengan Bendahara BOS, apakah ada bisa dari Juknis, di Juknisnya ada bisa dibelikan kipas angin, ternyata ada. Nah, seperti itu. Jadi kita butuh kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, teman sejawat itu juga sangat mendukung. Apalagi ketika kita ingin berkolaborasi dengan teman. Misalnya saya berkolaborasi dengan Bendahara BOS, ternyata kebetulan di sekolah saya itu ada 2 calon guru penggerak. Nah, salah satunya dari Bendahara BOS itu. Jadi ada kolaborasi, sangat mendukung sekali lah Bu Sin, seperti itu. Iya. Jadi saya tangkap di sini kok kolaborasi yang hebat, Bu ya. Iya, Ada kolaborasi yang sudah terjalin ini iya, baik dari kepala sekolah, teman Hmm. sejawat tadi, bahkan yang paling utama itu keluarga, Bu ya. Iya Bu, Kolaborasi iya, yang hebat. Jadi selain yang tadi yang kolaborasi dari keluarga, kemudian dukungan dari kepala sekolah, kemudian teman sejawat, ada lagi ya tidak Bu yang mendukung proses kegiatan pendidikan guru penggerak ini? Ada Bu. Selain itu yang sangat mendukung itu siswa-siswa saya, apalagi ketika membuat video, pas video tugas aksi nyata. Nah, mereka antusias sekali untuk menyemangati saya, Bu, begini Bu modelnya, begini Bu videonya. Nah, seperti itu Bu Sin. Jadi siswa itu sangat pengertian sekali dalam membantu proses pembuatan video saya. Terima kasih Bu Sin. Iya. Jadi Bu saya tangkap tadi kolaborasi yang hebat Bu ya. Iya. Sudah cadel pula ini Bu, maaf. Jadi hebat sekali Bu Del dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Saya dengar munculnya kolaborasi Bu ya, Bu. Kemudian pendidikan kita ini yang akan lanjut itu lebih kurang 3 bulan lagi ya Bu Del ya, yang akan Iya. kita jalani. Nah, apa komitmen Ibu Del ke depannya agar Ibu berhasil melaksanakan pendidikan guru penggerak? Karena tadi pada 3 bulan ini Ibu sudah sampaikan apa tingkat keberhasilan Ibu. Nah, ke depannya apa komitmen Ibu selama lebih kurang Ya. 3 bulan? Ya, terima kasih Bu Sid. Saya nanti akan mengerjakan tugas yang ada di LMS itu dengan tepat waktu ya, minimal H-3 lah seperti itu. Jadi jangan sampai pengiriman tugas itu terlambat karena LMS ini kan sistem. Jadi sistem ini Iya, kalau kita terlambat 1 detik aja itu akan terdeteksi ya, seperti itu. iya, Karena karena akan nampak di situ, muncul di situ kalau kita terlambat, dan kehadiran juga, karena kita harus mengatur, harus bisa memanage waktu seperti itu Bu Sid. Karena kalau sudah tertinggal tugasnya, satu saja tertinggal tidak langsung dikerjakan, itu akan menumpuk sekali. Nah, seperti itu akan berat rasanya. Jadi kita di sini untuk pengerjaan tugas di LMS kita harus jemput bola, jadi jangan menunggu bola seperti itu Bu Sid. iya. Iya, jadi saya dengar tadi lebih kurang 3 bulan ini Ibu Del bisa memanajemen waktu ya. Jadi Iya. permasalahan ini saya lihat Bu bisa diatasi semuanya. Ya, Hmm. keberhasilan itu bisa dicapai. Saya dengar tadi Ibu tidak hasil yang didapat, akan tetapi proses lebih Iya. kurang 6 bulan akan kita jalani. 3 bulan yang sudah, 3 bulan ke depannya. Nah, dari manajemen waktu saya dengar, kira-kira kapan nih Bu Del mulai tentang manajemen waktu ini? Atau yang selama 3 bulan ini, apakah Ibu tidak menganggap manajemen waktu Ibu kurang? Ya, selama 3 bulan ini memang kurang kurang berhasil rasanya Bu Sid. Ada beberapa tugas yang belum juga saya kerjakan, misalnya yang di jurnal refleksi. Memang tidak deadline, cuman kalau sudah menumpuk seperti itu, nanti akan tetap ditagih juga, seperti itu Bu Sid. Jadi kalau memang tidak dikerjakan, ya semakin lama semakin menumpuk, karena tugas itu dia datang tiap hari, muncul lagi, kita kerjakan, muncul lagi, seperti itu. Iya, Jadi untuk pengerjaannya kita akan secepatnya kita harus mulai dari sekarang seperti itu Bu Zin.
Ya, ini kan udah mau berakhir modul 2.3 Bu ya. Ya, Jadi tugas-tugas kita yang akan kita kumpul ini demonstrasi kontekstual, ya, kemudian kaitan antar materi, nah itu sudah bisa diaplikasikan Bu ya tentang manajemen diri tadi. Baiklah Bu Del, saya sebagai coach tadi sudah mendengar tentang permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi dan sekarang sudah bisa menjawab sendiri tentang apa yang Ibu Del alami tadi. Nah, tadi katanya ukuran tingkat keberhasilan itu dilihat dari proses, bukan prosesnya, dilihat ya, dari hasil. ya, Mudah-mudahan nanti 3 bulan ke depan Ibu Del bisa memanajemen waktu, kemudian bisa memposisikan diri kita ya, sebagai guru penggerak di sekolah. Tugas di iya, sekolah lancar, tugas di rumah sebagai istri dan ibu lancar, iya, kemudian tugas-tugas kita di LMS terkumpul H-3 tadi ya Bu ya. Nah, iya Bu, mudah-mudahan Bu, apa yang kita harapkan, apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat. iya. Mungkin Terima itu kasih Bu saja ya. Sip. Oh iya, sama-sama Bu. Nah, kita antara calon guru penggerak ini harus sering dan harus sering berbagi begitu. Nah, mungkin Iya. itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagus sekali coachingnya Bu Sip. Tepuk Itu tangan. yang bisa Bu. Tangan dulu. Bagus sekali coachingnya. Nah, nah, pada Bu Sip nih ya. Kira-kira Ya. tadi ketika Bu Sip berperan sebagai coach nih ya pada saat coaching, bagaimana nih perasaan Bu Sip nih? Oh, jadi saya tadi posisi sebagai coach dan Ya. menurut saya di sini bersifat seperti eh seorang psikolog gitu. Nah, jadi ibaratnya masalah kita belum tentu kita bisa menghadapinya. Akan tetapi itulah tadi namanya sering diskusi, coaching, teman yang bermasalah, insya Allah bisa kita cari solusinya. Jadi perasaan saya sangat gembira, bahagia sekali karena sebaik-baik manusia adalah orang berguna bagi sesama. Jadi saya di sini walaupun tidak banyak memberikan solusi, akan tetapi sedikitnya mengatasi masalah tanpa masalah seperti pegadaian itu peran saya menurut Pegadaian saya. ya. Ya. Nah, itu Nah, yang ini saya menurut Bu rasakan. Sip nih. Sangat Ya, senang menurut sekali. Bu Sip nih. Ya. Tadi kan coachingnya udah berjalan lancar, udah bagus. Nah, kira-kira menurut Bu Sip, apa yang menjadi indikator keberhasilan Bu Sip nih pada waktu coaching tadi? Yang saya nilai Bu ya, menurut Ya. saya sudah mampu memunculkan presensi dilihat dari kontak mata begitu. Jadi saya tetap fokus kepada coach dan saya berusaha supaya coach tidak mengalihkan perhatian dari saya karena dia yang perlu kita kasih solusi atau apa ini dari permasalahannya. Jadi saya berusaha untuk fokus kepada coach agar nanti tujuan kita terarah begitu. Kemudian saya sudah berusaha menurut saya Bu jadi pendengar aktif walaupun di sini tidak bisa menjadi obat ya setidaknya kita jadi Penawar. ditawar si dingin. Masih Ditawar si tawar dingin lah sedih. kalau bahasa Betul. kampungnya begitu. Jadi mungkin dari 2 indikator tersebut saya kalau diukur sudah bisa mencapai target itu, Bu. Oke, tadi saya juga udah amati nih Bu Sip pada waktu saat melakukan coaching nih, emang bagus sekali presensinya itu memang kelihatan, memang Bu Sipnya seperti fokus sekali pada coachingnya gitu, memang betul-betul mendengarkan bukan dengan apa lagi ya, memang udah betul-betul sungguh-sungguh gitu mendengarkan coachingnya, jadi diberikanlah waktu kepada coaching seluas-luasnya untuk mengeluarkan isi hati lah namanya ya Bu Sitria ya, itu betul Iya. sekali. Bu Sitria sudah mencoba menjadi pendengar aktif gitu. Itu Ya, memang bagus sekali. terima kasih Ya. Bu De, Nah, Bu. untuk berikutnya nih, mungkin akan ada coaching-coaching berikutnya lagi nih. Nah, menurut Bu Sitria dari coaching yang sudah berlangsung tadi, apakah ada gitu yang perlu diperbaiki untuk ke depannya? Oh,
Kalau menurut saya ada Bu. Jadi setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan Bu ya. Nah, jadi di coaching ini menurut saya kurang mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya. Mungkin untuk kedepannya saya lebih menggali lagi. Nah, mungkin karena belum tahu secara jauh tentang permasalahannya, jadi kurang memahami tentang untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Seperti tadi kan saya hanya fokusnya kepada keberhasilan, kemudian saya fokusnya kepada siapa yang terlibat begitu. Jadi mungkin agak terbatas mungkin Bu. Nah, pertanyaan saya untuk menggali informasi dari coach ini. Begitu mungkin itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan ke depannya coaching saya baik itu sesama guru CGP atau coaching di lingkungan sekolah atau coaching di kelas, mudah-mudahan bisa digali lagi begitu Bu. Iya, refleksi yang bagus sekali Bu Sitria. Mudah-mudahan nanti untuk coaching berikutnya bisa lebih baik lagi ya Ibu ya. Nah, mungkin untuk sesi ini kita akhiri sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sitria dan Ibu Delmalia. Semoga coaching kita untuk berikutnya lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Terima kasih Fit, Bu Bu Del. Sid. Ya, sama-sama.